Traktus uropoica, benar nggak? Ribet ya namanya ya, urinari istilah Inggrisnya. Nah, jadi sistem perkencingan ya, tapi ternyata dia tidak hanya memproduksi urin aja ya fungsinya. Untuk eliminasi urin aja enggak ya, tapi ternyata fungsi dari sistem urinaris itu ada banyak ya. Selain mengeliminasi sampah metabolik yang melalui pengeluaran urin, juga memainten keseimbangan cairan dan elektrolit, meregulasi volume darah, keseimbangan asam basa, dan juga memproduksi hormon. Nanti fungsi-fungsi ini akan dijelaskan di fisiologi. Sekarang kita belajar struktur dulu ya. Struktur mikroskopis. Jadi secara makros mungkin adik-adik sudah melihat dengan kasat mata ya. Jadi untuk ginjal itu bentuknya seperti apa. Nah sekarang secara mikroskopis kita akan melihat struktur dari sistem urinarius ya, selain ginjal atau kidney atau ren ya, kalau bahasa latinnya renal itu, kita juga melihat ureter, bladder, dan uretra. Nah juga kita melihat struktur unit fungsional ginjal yang kita sebut nefron. Kemudian juga bagaimana struktur barrier filtrasi glomerulus ya, dan juga struktur dari aparatus juxtaglomerular. Nah, struktur aparatus juxtaglomerular itu tidak akan saya keluarkan ujian ya untuk blok biomedik ya, yang struktur ini ya. Nanti ada blok urinari ya, di blok semester berikutnya ada blok urinarius, itu kalian akan dapat lebih detail. Sekarang di blok biomedik pemaparan untuk pemahaman konsep saja ya terkait dengan sistem urinarius. Sebentar adik-adik ya, saya jawab. Kemudian nah maaf ya saya agak terskip karena itu penting ya dari kerjasama kita dengan Nakala Jepang. Jadi adik-adik setelah ada peresmian ya, kita punya lab kerjasama dengan Nakala Jepang di luar konteks ya. Jadi kan pengembangan laboratorium kultur sel istilahnya ya. Jadi harus ujian saya jawab ya nggak. Untuk kok megang HP ngajar nggak ya? Sekarang saya fokus ya, akan selesai ya. Nah lanjut ya. Ini tidak kita bahas ya, tetapi tidak keluar ujian ini ya, biar memahami konsep saja. Nah sekarang yang penting adik-adik pelajarannya sampai sini aja ya di blog. Jadi outline kuliah kita tentunya organ yang ada di sistem urinarius, mulai dari kita akan lihat struktur mikroskopisnya. Ginjal kan ada kanan kiri ya, nanti dia ke ureter, kemudian dia ke bladder. Bladder itu kandung kencing, kantong kemih, vesika urinaria ya, banyak istilahnya ya. Kemudian baru ke uretra. Nah yang pertama kidney atau ginjal atau ren. Nah sekarang kalau adik-adik sudah belajar anatomi, bentuknya kayak kacang ini kan ya. Ada bagian hilumnya, bagian kapsa itu ada hilum, tempat keluar masuknya pembuluh darah. Kemudian ureter, ya limpa, sudah belajar ya anatomi itu kan, ya kan? Ya. Nah sekarang kalau secara struktur di dalamnya, ya kalau seandainya ginjal itu ini ginjal dipotong tengahnya, secara skematis digambarkan seperti ini secara skematisnya. Jadi ada struktur namanya renal piramid, ini renal piramid.
Ini kemudian bentuknya kalau piramid itu kan kayak segitiga ya. Ya, ini dasar dari piramidnya. Ini ujung dari piramidnya. Ujung piramidnya itu kita bilang dia renal papilla. Nah, ini renal papilla. Kemudian di renal papilla ini ada ductus. Ductus itu kan saluran ya. Saluran keluarnya nanti ya. Di sini ada namanya ductus of Bellini. Nah, atau area fibrosa, nanti area yang ada lubang-lubang celahnya nanti ya, urinnya nanti keluar. Di sini kan ditangkap oleh calyx minor. Ya, nanti calyx minor jadi major calyx ke pelvis renalis ya. Kemudian baru ke ureter. Nah, nanti kita lihat gambarannya seperti apa ductus yang ada di renal papilla ini. Kemudian ada istilah cortical column. Ini tadi renal piramid ya. Daerah sebelah menyebelah dari renal piramid ini namanya cortical column. Ini cortical column, cortical column, cortical column-nya seperti itu strukturnya ya. Nah, ginjal itu kan dibungkus oleh kapsul jaringan ikat ya. Kalau secara histologis pembagian ginjal itu, kalau adik pasti sering dengar ya pembagian histologis, ada korteks, ada medula, ya kan? Sering kan? Korteks itu bagian apa? Bagian luar, medula itu bagian dalam itu biasanya bagian histologinya ya, sama dengan di ginjalnya juga gitu ya. Bagian luar yang korteks ya, ini di sini di luarnya, bagian dalamnya medula. Batas antara korteks dan medula itu adalah ini, dasar dari piramidnya. Ya, namanya cortico-medullary junction. Ya, batas antara korteks dan medula, cortico-medullary junction. Dasar piramid ini sebagai batas. Nah, apa saja yang ada di korteks dan medula strukturnya? Kalau yang di medula itu tentunya ada si renal piramid ini kan, karena ini batasnya dasar piramid ini. Renal piramid ini kan yang ada di medula. Nah, ada juga cortical column di sebelah menyebelahnya. Itu di medula ada renal piramid dan cortical column. Kalau di korteks struktur apa yang ada? Ini kan korteks nih. Ya, ini strukturnya secara skematis digambarkan seperti ini ya. Coba kita perbesar ya, ini dia. Ya, ini bagian korteksnya segini. Bagian korteks ini medula. Ya, medula ginjal, ini cortico-medullary junction-nya. Nah, di korteks itu ternyata ada adik-adik kalau SMA sering dengar gloma lurus. Ya, gloma lurus dan kapsula Bowman, gitu istilahnya ya. Oke. Itu kapsula Bowman ini dan gloma lurus itu kita sebut renal corpuscle atau corpus callus ginjal ya ini. Kemudian apa lagi ada di korteks? Ini tubulus yang berkelok-kelok. Kalau SMA istilahnya tubulus contortus proximal itu atau tubulus contortus distal ya. Nah, ini ada namanya convoluted tubule bahasa Inggrisnya. Convoluted itu berkelok-kelok ya, tubulus yang berkelok-kelok. Ini dia. Ini ada di korteks. Ada juga medullary ray. Ini dia ya. Jadi secara skematis mempermudah untuk pemahaman ya. Jadi nanti kan murid nih filtrasi di sini ya, filtrat masuk ke tubulus proximal, tubulus ini masuk ke ductus collagen atau collecting tubule kan ini. Nah, di bagian korteks ini ada collecting tubule atau ductus collagen yang ada di daerah korteks, kita sebut dengan medullary ray. Ya, jadi namanya medullary bukan di medula ya, tapi di korteks ya. Jadi nanti ray itu apa tuh? Kayak sinar ya. Nanti kita lihat gambar di bawah mikroskop, memang mirip kayak sinar-sinar itu nanti ya. Jadi itu daerah collecting tubule yang ada di daerah korteks yang kita sebut medullary ray. Nah, pada ginjal ada istilah, kalau misalnya saya terlalu cepat ya suaranya tidak jelas, angkat tangannya. Kadang kesini dia mic-nya ya, tapi saya merasa sih sudah terdengar kan, keras ya suaranya ya. Jadi ada istilah lobus dan lobulus. Ini ya, lobus dan lobulus. Adik-adik belajar anatomi pernah dengar arteri interlobaris? Pernah dengar? Arteri interlobularis. Pernah dengar ya? Jadi nanti arteri interlobaris berarti dia lewat di lobus ginjal. Kalau arteri interlobularis dia lewatnya di lobulus ginjal gitu ya.
Nah sekarang strukturnya, kalau histologi kan belajar struktur yang mana? Lobus ginjal. Jadi lobus ginjal itu yang menjadi senternya itu adalah renal piramid ini. Jadi ini lobus ginjal segini lobus ginjalnya. Nah, kalau lobus ginjal yang menjadi senternya adalah medullary ray ini, collecting tubule ini menjadi senter. Jadi nanti arteri interlobalisnya kan lewat sini. Nanti arteri arcuata, nanti lobulusnya di sini interlobularisnya di sini arterinya. Coba lihat ya, yang mana disebut lobulus ya. Ini lobus kan segini ya. Nah ini ada garis hayal nih ya, ini lobus ginjal ya. Ya sebagai senternya itu adalah si renal piramid, ini lobus ginjal. Nah kalau lobulus ginjal yang sebagai center medullary ray ini dia. Ini dia collecting tubulnya ya, collecting tubulnya. Lobulus ginjal itu segini lobulus ginjal, ini lobulus ginjal ya. Jadi arteri interlobularisnya lewatnya di lobulus ginjal ini gitu ya. Jadi ini adalah collecting tubul yang ada di korteks. Ini glomerulusnya ya, yang mengeluarkan lewat ke collecting tubulnya, nanti ke sini pengeluarannya. Itu beda lobus dan lobulus. Nah sekarang ginjal dipotong seperti kemarin ya, pada saat basic histologi. Potong ginjal tipis, dicat dengan hematosilikrosin ya, dilihat di bawah mikroskop seperti ini ya gambarannya. Kalau saya tunjukkan ini daerah apa namanya? Dari gambaran yang tadi apa? Ya medula ya. Jadi ini adalah daerah medula, yaitu renal piramidnya nih ya, renal piramidnya ini ya. Jadi ini dasar dari piramidnya, ini renal papilanya. Nanti kan urinnya keluar di sini kan ditangkap oleh kalix minor ini. Bayangin. Nah, ini ada pembuluh darah ya, ini pembuluh darah. Sekarang di daerah korteks, ini daerah korteks. Asal sudah ada struktur glomerulus ini ya, nyaman kapiler yang bulat-bulat ini ya, pasti itu adalah korteks ginjal. Nah ada organ lain yang ada glomerulus kan ya. Kalau sudah ada glomerulus ini khas sekali di bawah mikroskop, ini adalah korteks ginjal. Jadi di korteks tadi selain glomerulus dan capsula Bowman atau kita sebut renal corpuscle, kan nanti ada tubulus yang berkelok-kelok. Tubulus yang kayak senang tuh kalau dipotong kayak kemarin di dalamnya kan rongga, epitelnya kan selapis ubis ya. Ini dia ya. Ini dia rongga-rongganya ini ya, jadi epitelnya berlapis ini terlalu kecil, gambarnya bisa diperbesar nanti ya. Nanti ada gambarnya lebih besar. Jadi ini tubulus-tubulusnya ya, tubulus-tubulusnya. Kemudian ini apa tadi? Adik-adik, apa lagi strukturnya selain renal corpuscle, glomerulus, capsula Bowman dan tubulus convoluted tubul yang berkelok-kelok? Ada struktur di korteks ginjal apa ini tadi? Apa tadi? Itu yang kayak sinar tuh. Ya Re. Ponak saya namanya Re ya. Medullary ray. Ya, jadi inilah dia medullary ray kan mirip ya kayak sinar gitu ya. Padahal dia adalah ductus collagen atau collecting tubul yang ada di daerah korteks. Ya. Tuh struktur yang ada di korteks dan medula. Nah, sekarang kita bahas unit fungsional ginjal ya, yaitu nefron itu sendiri ya. Kalau adik-adik baca buku Gardner ya, sebagai referensi di histologi misalnya, itu dibilang tubulus uriniferus ya, terdiri atas nefron dan collecting tubul ya. Kalau banyak baca referensi yang Deguera atau yang penerbit yang lain, unit fungsional ginjal itu rata-rata adalah nefron. Karena collecting tubul ini dimasukkan bagian dari nefron. Ya, kenapa dipisahkan juga menurut bukunya? Biar nggak bingung adik-adik baca ya. Karena dia dari pada saat pengembangan embrionik ya, dasar sumbernya beda dari mesoderm atau sumbernya itu perkembangannya beda, makanya dibedakan antara collecting dan nefron. Padahal sebenarnya dia adalah unit fungsional ginjal itu adalah nefron. Ya, sebagian besar buku bilang nefron, collecting tubul bagian dari nefron. Bisa paham ya?
biar nggak adik-adik bingung ya. Jadi unit fungsional ginjal nefron itu terdiri atas apa saja ya. Mungkin ini SMA sudah sering ya adik-adik belajar ya. Jadi nefron itu ada 1,3 juta di masing-masing ginjal ya, kurang lebih ya. Jadi terdiri atas renal corpuscle, itu adalah glomerulus dan capsula Bowman. Ya, kemudian tubular portion bagian tubulus ya, ada bagian tubulus proximal, kemudian ada handle loop atau loop handler, ada tubulus distal. Nah, kemudian ada collecting tubule atau ductus colligans, ini dia sampai di ujung ini namanya ductus of Benigni ya. Jadi ini bagian medula, bagian korteks. Ini adalah nefron, fluid fungsional ginjal. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya nefron itu ya. Yang renal corpuscle dulu. Ini dia ya, anyaman kapiler terdiri atas glomerulus dan capsula Bowman. Nah, kapsula Bowman atau Bowman kapsul ini terdiri atas parietal layer. Ini bagian parietal layer dan visceral layer. Pernah dengar kan ya SMA ya? Jadi bagian parietal layer itu terdiri atas epitel selapis pipih atau simple squamous epithelial. Nah, kemarin sudah belajar dengan epitel ya, ini epitel selapis pipih, ini ada basa laminanya ya, atau matriks ekstraselulernya. Nah, bagian visceral layer yang kuning ini adik-adik, dia adalah epitel selapis pipih yang mengalami modifikasi yang kita sebut dengan sel podosit. Ya, podosit. Jadi, visceral layer dan parietal layer ada space namanya Bowman space. Ini Bowman space-nya. Nah, di glomerulus ini ada afferent arteriole ya, jadi arteriole yang masuk ke dalam glomerulus, anyaman kapiler di sini, kemudian ada efferent arteriole yang keluar dari glomerulus ya. Nah, tempat keluar masuknya pembuluh darah di glomerulus kita sebut dengan vascular pole ya. Ini adalah vascular pole. Nanti kan darah masuk di glomerulus kan mengalami filtrasi ya. Filtrat hasilnya kan masuk dia kemana nantinya? Belum pernah belajar ginjal SMA. Masuk kemana? Ya tadi tahu loh. Maaf saya membandingkan. Kemana? Iya, tubulus proximal. Nanti di tubulus proximal kita langsung kan mengalami reabsorpsi, sekresi ya, masuk ke loop handler, langsung ke tubulus distal, nanti ditangkap oleh collecting tubule ya, ditangkap oleh calyx minor. Itu kan nanti urin kan hasilnya kan. Makanya disebut di sini adalah urinary pole. Secara nafalinnya urinary pole. Jadi istilah-istilah ini adik-adik pahami ya secara struktur dulu ya. Nah, glomerulus itu adalah kapiler yang fenestrated atau ada celah-celahnya ya. Ini glomerulus ya, anyaman kapiler. Tapi kan kalau glomerulus itu kalau kapiler aja teranyam, kan itu nggak mungkin ada ruang kosong di antara kapiler, kan pasti ada jaringan apa kemarin? Jaringan ikat ya, connective tissue. Nah, jaringan ikat yang ada di glomerulus itu mengalami modifikasi yang kita sebut dengan nama sel mesangial. Ya, sel mesangial ini yang biru ini ya. Ada yang di dalam glomerulus namanya intraglomerular mesangial cell. Ada yang di luar glomerulus yang biru ini namanya extraglomerular mesangial cell. Nah, itu ya. Jadi kalau kita potong secara skematis di sini dia ya, ini kapiler pembuluh darah yang ada celah-celah lubang-lubangnya, ini sel mesangialnya, ya, kemudian ini sel podositnya ya, yang visceral layer tadi, ini sel podosit. Nanti kalau blok urinari kita lebih detail ya, apa fungsi sel mesangial, nanti produksi hormon dan sebagainya, nanti juga bisa mempengaruhi tekanan darah dan sebagainya. Jadi tahu struktur aja dulu ya. Nah, terus kita masuk ke struktur barier filtrasi ginjal. Kan kalau misalnya
filtrasi itu kan menghasilkan filtrat ya. Nanti kan berarti dia harus melewati barrier ya. Artinya pada saat di sini itu masuk darah itu tidak semua yang masuk ke glomerulus itu bisa lolos menjadi filtrat. Ya, sel-sel darah yang ukurannya besar gitu, dia nggak bisa lolos di sini, ada barrier, dia keluar lagi ke sini. Ya, ke arterial. Bayangkan kalau sel-sel darah bisa masuk ke urinnya, bisa difiltrkan pendarahan terus bisa ya. Kecuali ada kelainan misalnya ya, kebocoran di situ, permeabilitas meningkat misalnya, autoimun misalnya glomerulus mungkin bisa. Ya, gangguan filtrasinya mungkin bisa dia ada darah di urinnya. Nah, protein-protein, albumin yang itu besar tidak bisa juga lewat ya. Jadi apa saja yang menjadi barrier di sini? Ada 3 struktur ya. Karena itu adalah anyaman pembuluh darah. Kemarin adik-adik sudah belajar epitel apa yang melapisi pembuluh darah. Apa namanya kemarin saya ajarin jaringan epitel kemarin loh ya. Epitel apa yang endotel itu adalah epitel selapis pipi ya. Jadi epitel selapis pipi yang melapisi pembuluh darah sering disebut endotel atau endotelium ya. Jadi yang menjadi barrier pertama adalah endotelium, endotel, epitel selapis pipi yang melapisi pembuluh darah yang terpenetrated ya ada lubang-lubangnya. Kemudian, jadi kalau ukurannya lebih besar daripada lubangnya kan enggak dia bisa lolos ya enggak? Terus yang kedua itu ada yang namanya, kalau misalnya jaringan epitel kemarin belajar terdiri atas sel epitel, di bawahnya ada matriks ekstraseluler namanya apa? Basal lamina. Masih ingat ya? Senang saya ya, berarti agak jelas sedikit ya. Jadi barrier yang kedua adalah basal lamina. Ya, basal lamina. Kemudian yang biru ini ya. Barrier yang ketiga itu adalah yang kuning ini ya, kita sebut dengan sel apa tadi? Podosit. Sel podosit ini inti selnya, ini badan sel podosit ada tonjolan-tonjolan primer atau prosesus primer. Dari prosesus primer ada prosesus sekunder. Nah, prosesus sekunder kayak jari-jari gini ya. Jadi ada celah-celah di antara jari itu namanya filtration slit ya. Jadi ini filtration slit. Jadi ada 3 struktur yang dilewati, yaitu yang pertama penetrated endothelium, basal lamina, dan filtration slit. Ya, ada 3 struktur pada barrier filtrasi ginjal. Kemudian, by the way, adik-adik kapan kuis ya? Hari Minggu depan. Besok. Ya nanti ya bicarain ya kuisnya. Saya nyiapin soal biar tidak terlambat. Ya berarti nggak hari ini maksudnya kan. Oke. Kemudian tadi ya sudah ngerti ya, glomerulus sudah ngerti ya. Jadi nanti di glomerulus terjadi filtrasi menghasilkan filtrat masuk ke tubulus proksimal. Sekarang gimana struktur tubulus proksimal? Nah, tubulus proksimal ada 2 regio. Ya, ini yang glomerulus, regio yang berkelok-kelok sama regio yang lurus. Yang berkelok-kelok kan tadi namanya convoluted, yang lurus namanya pars recta atau descending thick limb of Handle loops dibilang. Ini kan sebenarnya ini Handle loops yang thin limb. Ini istilah saja ya, nggak usah pusing, ini nggak usah dihafal ya. 2 regio ini nggak usah dihafal, akan saya keluar sekian. Soalnya istilah di fisiologi lagi beda ya. Nah ini lagi beda pusing kan adik-adik ya. Jadi intinya adik-adik tahu konsep bahwa setelah dari filtrasi, setelah dari glomerulus filtrasi dia ke proximal tubul. Proximal tubul ini ya yang strukturnya sama ya, cuma ini berkelok-kelok dan lurus, strukturnya itu sama. Terdiri atas epitel apa? Coba dipotong ya, tubulusnya dipotong. Selanjutnya dipotong kan bahwa epitelnya adalah epitel apa ini kemarin kita belajar epitel apa? Selapis apa berlapis nih? Selapis. Selapis apa bentuk selnya? Ini bentuk sel. Jadi lu lihat tadi pipi.
Enggak, kuboid. Berarti epitel selapis kuboid. Jadi lo sudah ada di simpel kuboidal epitelium, cuma baca aja ya. Jadi epitel yang melapisi tubulus proksimal adalah epitel selapis kuboid. Nah, adik-adik sudah belajar mungkinnya di SMA ya, bahwa di tubulus proksimal itu kan terjadi banyak reabsorpsi, sekresi kan banyak ya. Jadi untuk memperluas absorpsi kemarin belajar polaritas epitel. Itu bagian apikal atau atas itu ada apa yang tonjolan itu ada mikrofili kan, untuk memperluas area penyerapan ya atau absorpsi kan. Jadi kalau misalnya lurus kan dia dikit, jadi ada mikrofili memperluas penyerapan. Karena banyak reabsorpsi di proksimal tubuh terjadi, mikrofilinya tinggi-tinggi ya, banyak mikrofili, ini mikrofilinya tinggi-tinggi. Jadi ini sel kuboidnya ya, secara ilustrasi dibuat kayak gini. Ini sel kuboid, ini sel epitel kuboid. Nah ini mikrofilinya yang kita sebut dengan brush border. Mikrofilinya sangat banyak. Ini proses lateralnya juga banyak ya. Nah, sitoplasma dari sel proksimal tubul itu adalah eosinofilik, kemerahan ya, relatif kemerahan dibandingkan dengan distal tubul ya. Kalau seandainya adik-adik belajar pengecatan ya, hematosilin, eosin kemarin ya, waktu basic histologi itu pengecatan rutin. Nah, eosin itu dia bersifat cat itu kan asam nempel sama basa gitu, ada ya mekanisme prosesnya pengikatan. Jadi dia bersifat asam dia, jadi dia akan nempel atau melekat pada struktur di sel yang bersifat basah. Salah satunya adalah mitokondria ya. Jadi kalau di proksimal tubul banyak reabsorpsi, butuh ATP nggak yang banyak? Ya kan, butuh ATP yang banyak kan, karena proses transport aktif ada di situ kan. Jadi ATP itu siapa yang nanti berperan organelnya? Mitokondria kan. Mitokondria itu bisa nanti karena banyak ya, bisa nempel banyak eosin di situ, ngikat jadi eosinofilik, kemerahan sitoplasmanya. Ya kalau seandainya di distal tubul itu karena relatif lebih sedikit terjadi proses, pembutuhan ATP juga relatif lebih sedikit, mitokondria lebih sedikit, lebih pucat ya, nggak semerah proksimal tubul. Ya, ini nih eosinofilik, biar nggak ketukar jadinya kok. Ini proksimal tubul ini lebih pucat, ini kalau itu ngapalin ujian kan bisa ketukar ya. Jadi kalau pakai konsep pengertian bisa lebih ngerti ya, mudah-mudahan adik-adik bisa lebih paham ya. Setelah di proksimal tubul, ya dia akan masuk ke loop handler kan. Loop handler ini tebal apa tipis? Tipis, ya. Tipis berarti epitel yang melapisi epitel apa? Tipis. Ya, lapis apa? Tipis. Lapis pipi. Ya kan gampang histologi ya. Jadi ada 3 regio dibilang ya. Regio yang descending yang turun, regio yang muter yang loop ini, regio yang naik ascending itu dibilangnya. Jadi yang descending thin limb itu dibilang relatif lebih permeable ya terhadap air. Itu nanti fungsinya di fisiologi ya. Secara struktur, sel epitelnya adalah epitel selapis pipi dengan mikrofili yang stabil, itu pendek-pendek ya. Jadi kalau di bawah mikroskop dibedakan tuh relatif lebih mudah lihat, oh ini loop handler nih, oh ini tubulus proksimal distal tuh ini bukan loop handler karena dia kuboid epitelnya. Ya ini udah pipi udah beda pasti ya. Setelah dari loop handler itu adalah ke tubulus distal. Tubulus distal itu ada 3 regio, sama kayak proksimal ya, regio yang lurus sama berkelok-kelok. Apalagi satu regionya, regio yang tubulus distal nempel di vascular pool yang kita sebut dengan makula densa. Pernah dengar makula densa? Belum? Ya nggak apa-apa ya, sekarang dengar. Jadi ada makula densa. Makula densa itu, ini makanya adik-adik tahu istilah vascular pool tadi di sini kan tempat keluar masuk afferent dan efferent. Ini makula densa. Jadi bagian tubulus distal yang nempel di vascular pool. Itu ada fungsinya nanti ya. Nah, distal tubul itu relatif lebih pendek daripada proksimal tubul. Sehingga pada
bahwa pada preparat ya di bawah mikroskop itu relatif penampangnya lebih sedikit yang distal tubul banding proksimal ya pada saat pemotongan preparat itu. Ingat ya, preparat itu kan yang struktur 2 dimensi kita lihat ya, harus bisa membayangkan struktur tubuh kita yang 3 dimensi jadi 2 dimensi aja, harus pintar berimajinasi ya kalau psikologi ya. Nah, epitel tubuh juga selapis, dia pendek-pendek, mikrofilinya juga relatif pendek. Otomatis kalau seandainya dia itu lebih pendek daripada proksimal, lumennya gimana berarti? Kalau dia lebih pendek mikrofilinya, lumennya lebih lebar kan? Kalau misalnya mikrofilinya tinggi, kan lumennya lebih sempit jadinya, ya enggak? Bisa ngapalin ya, jangan ketuker ya. Sitoplasmanya relatif lebih pucat dari proksimal tubul. Ini udah paham ya kenapa ya? Saya jelas. Saya kaget lihat. Jadi lupa saya. Jadi kalau seandainya ada transferan ada enggak. Jadi kalau seandainya ada perbedaan proksimal dan distal tubul di semester inilah adik-adik sudah tahu ya. Kalau keluar ujian harus bisa ya. Jadi sitoplasma lebih pucat ini udah tahu ya karena dia menyerap iosinnya lebih sedikit. Nah, setelah dari distal tubul kan collecting tubul kan ya. Ini juga epitel selapis kuboidal. Kan ini nanti membentuk medullary ring ya kan ya yang di bawah mikroskop. Kemudian ada 3 regio, cortex, medulla dan papillary. Nah, ini dah dia ya area fibrosa yang saya bilang kayak saringan tuh ya, nanti urinnya kan di sini dia ditangkap oleh kalis minor nanti ya. Jadi dia memodifikasi juga ultrafiltrat dari nefron ke kalis minor. Nah ya, itu nefron. Nah sekarang perbedaan proksimal dan distal tubul secara skematis kayak ini ya. Proksimal tubul, distal tubul. Ini mikrofilinya tinggi-tinggi, otomatis lumennya relatif lebih sempit. Ini rambutnya rontok kayak ini. Mikrofilinya jarang ya. Enggak rontok ya, memang sedikit dibutuhkan mikrofili karena proses reabsorpsi sedikit ya. Jadi dia intisel, sitoplasmanya relatif eosinofilik atau kemerahan ya karena banyak mitokondria, banyak proses perlu ATP di sini kan, perlu transport ATP sehingga eosinofilik ini sitoplasmanya relatif lebih pucat ya, mitokondrianya relatif lebih sedikit. Nah, sudah sekarang kita lihat di bawah mikroskop ya. Ini apa tadi? Ginjal apa nih? Glomerulus. Ini apa nih? Tubulus proksimal. Proksimal ya. Jadi lumen tubulus proksimal itu seolah-olah ada isinya loh adik-adik ya. Karena dia kan mikrofilinya pada saat pembuatan preparat dia juga bisa terlepas ya di lumen ya, seolah-olah ada isinya karena banyak mikrofili itu ya. Kemudian sitoplasmanya ini kan intisel ya. Sitoplasmanya kemerahan. Kemudian ini D ini distal tubul ya, lumennya relatif lebih lebar ya. Ini juga mikroksimal tubul, distal tubul ini lumennya kan relatif bersih ya. Ya. Kemudian ini warna sitoplasmanya nggak bisa dibedain, ini yang mirip ini ya, ini lebih eosinofil tapi ini kurang jelas ya perbedaannya. Nanti di bawah mikroskop diperbesar itu ada kok yang slide yang jelas ya kalau grafiknya. Nah ini jelas nih perbedaan proksimal dan distalnya. Ini belum lurus ya. Kalau misalnya di laptop itu lebih jelas ya kelihatan ya. Intisannya kok gini ya layarnya ya. Jadi adik-adik kalau misalnya adik-adik lihat ini apa proksimal apa distal? Ini proksimal ya, kan lumennya ada isinya nih seolah-olah ya. Ya ini distal tubul nih lumennya relatif lebih lebar. Adik-adik kalau lihat ini apa nih? Ini medullary ring, pinter ya. Ini temannya ada jawab. Medullary ring ini lah yang kayak sinar nih collecting tubulnya ya, collecting tubulnya nih pasti tahu nih glomerulus dan kapsula Bowman ya. Nah, ini struktur juxtaglomerular apparatus. Ya, jadi ini nggak keluar ujian ya. Jadi perlu tahu aja ya. Jadi ada 3 komponen yang menyusun tadi makula densa, ya
itu selnya tinggi-tinggi, rapat-rapat ya. Dia bagian distal tubul yang nempel di vascular cord. Ya. Kemudian ada JG cell, ini JG cell ya. Itu adalah modifikasi sel otot polos ya yang ada di afferent arteriole dan juga sebagian di efferent arteriole. Ada mesangial cell yang biru ini di bagian ekstra glomerular ya, di bagian luar glomerulus. Jadi dia modifikasi jaringan ikat tadi ya. Nah, tiga struktur ini nanti peranannya kalau secara fisiologis itu untuk feedback mekanisme ya, untuk keseimbangan filtrat juga ya, cairan juga. Misalnya nanti ada pelajari ya di blok urinari ya. Misalnya terdetek, oh filtrat kita dikit nih, detect oleh si macula densa, ayo keluarin sesuatu dia sehingga dia memperlebar afferent arteriole, dilatasi dia banyak, langsung darah masuk ke glomerulus dia ada saat tertentu yang menyempitkan efferent arteriole sehingga setelah vasokonstriksi tekanan intraglomerular meningkat. Setelah meningkat dia filtrasinya menjadi meningkat. Nah ya itu contoh aja ya, nggak usah nanti belajarnya. Nah ini ya di atlas saya dapat, ini tadi glomerulus, ini kapsula Bowman. Nah ini urinary pool-nya ya, ini efferent arteriole, macula densa, ini macula densa. Nah, ini proximal apa distal tubul nih? Ini proximal apa distal tubul? Pinter adik-adik dulu ya, ini distal kan beda ya, ini jelas nih perbedaannya di distal tubul kan. Ini inti sel kan lebih relatif pucat ini ya, sitoplasmanya ini jelas kelihatan. Kalau gambar sebelumnya mungkin di laptop baru jelas kelihatannya. Ini collecting tubulnya ya. Terus ini apa nih adik-adik? Distal epitelnya apa nih epitelnya nih? Pipi epitelnya kan? Bisa lapis pipi nih kan? Tapi kan medula nggak ada di korteks kan? Cuman ini lumennya kayak isinya. Ini pembuluh darah ini, ya pembuluh darah. Kalau pembuluh darah tuh epitelnya selapis pipi juga. Kalau loop handler selapis pipi, cuman kan loop handler adanya di medula. Ya, glomerulus kan ada di korteks. Ya, oke. Nah, struktur yang ada waktunya masih nggak? Saya terlalu slow ya ngajarnya. Udah jam 11.44. Jadi struktur di ginjal, korteks dan medula itu kan tidak cuma ada nefron saja. Pasti ada rongga-rongga diisi oleh jaringan apa? Jaringan ikat. Jaringan ikatnya istilahnya ada interstitium renal ya, itu istilahnya ya, tapi dia jaringan ikat longgar di antara tubulus uriniferus atau nefron ya, dan pembuluh darah dan saraf yang ada di sana ya, pembuluh limfa. Nah di korteks itu relatif jaringan ikatnya lebih sedikit daripada medula karena di korteks itu kan banyak ya tubulus berkelok-keloknya dan sebagian besar dan 30% hampir ya ada di daerah medula jaringan ikat longgarnya. Nah setelah kita belajar ginjal nanti memproduksi urin, baru the excretory passage, tempat keluarnya, jalur keluarnya urin ya. Kan ditangkap oleh kalis minor, kalis major, bulbus renalis, ureter. Sekarang kita lihat struktur histologisnya ya. Secara umum adik-adik sudah belajar kemarin ya. Apa epitel yang menyusun sistem urinaris, ingat nggak? Epitel apa? Lupa ya. Transisional. Senang saya ada yang ingat aja, saya sudah bersyukur ya. Transisional, dia epitel itu pada bagian atasnya selnya gimana? Umbrella cell, bulging, kumbung-kumbung yang kayak kubah, domstit itu loh ya. Transitional epitel kalau penuh berisi urin dia akan flat di bladdernya kan, itu saya cerita kemarin ya. Nah sekarang sistem urinaris itu secara umum dari ureter sampai uretra, mucosa, musculatus, fibrus adventitia, pembagiannya itu ya. Kemudian di ini juga ya dari apa namanya kalis minor, kalis major itu juga ya. Jadi mucosa, musculatus dan fibrus adventitia. Mucosa, kalau adik-adik belajar histologi pasti sering dengar istilah mucosa. Nanti malah di organ lain kayak saluran cerna ada submucosa lagi ya, ada pembagiannya. Nah kalau urin 3 aja dia, mucosa, otot, sama fibrus atau jaringan ikat. Nah, mucosa terdiri atas epitel transisional dan juga lamina propria, jaringan ikat juga ini ya, jaringan ikat longgar. Nah ini dia, ini mukosanya epitel transisional dan jaringan ikat yang kita sebut lamina propria. Baru muscular cord, jaringan otot-otot apa ini?
Kan otot tuh ada 3 jenis kemarin, otot polos, otot jantung, otot skelet. Otot apa di sini? Polos, pintar ya. Otot polos itu kan bentuknya gelendong atau fusiform ya. Jadi kalau seandainya ini ureter ya, kalau misalnya struktur otot, sel ototnya itu arahnya turun ke bawah gini arahnya, berarti dia memanjang. Berarti dia longitudinal, kontraksinya berarti kan gini nanti kalau dia kontraksi ya. Kalau misalnya gelendongnya itu bentuknya melingkar di sini, melingkar itu arah ototnya ini ya, selnya tetap bentuk gelendong. Arah ototnya narutnya gini, berarti dia kontraksinya kan gini nanti. Itu arah sirkuler namanya. Ya, soalnya akan sering dengar nanti itu istilah-istilah histologis ya biar nggak bingung. Itu cuma arah otot ya, otot polos intinya. Nah di ureter proksimal 2/3 proksimal itu susunannya longitudinal sirkuler. Kalau misalnya di sepertiga bawah dari ureter longitudinal sirkuler longitudinal susunan otot polosnya. Nah jadi kontraksi otot polosnya di ureter itu dia akan menyerupai peristaltik usus sehingga urin itu bisa turun sampai ke bladder. Ya karena bantuan kontraksi otot ini bukan karena gravitasi bumi dia turun ya. Nah jadi di luarnya itu adalah adventisia atau jaringan ikat, yaitu. Nah sekarang dilihat lagi nih bladder itu ya transisional kayak doxib itu ya, ini jaringan ikat lamina propria, ini ototnya, otot polos ini pembuluh darah ya. Ini sel-sel jaringan ikatnya dominan fibroblas biasanya. Dan ini otot polos. Ini otot polos, ini adalah adventisia jaringan ikat dengan jaringan lemak, pembuluh darah, saraf ya. Nah otot polosnya itu kalau ini susunannya apa nih? Sirkuler dia kan kalau dipotong kan tetap aja dia gelendongnya kayak gini ya. Kalau ini susunan ototnya apa ini? Kalau dia misalnya longitudinal begini, kalau dipotong, seret, otomatis kan penampangnya bulat-bulat dia kan. Bayangnya karena struktur 3 dimensi jadi 2 dimensi gini dan dia kelihatannya seperti dia bulat-bulat ini penampangnya, padahal ini sel otot polos juga. Bisa paham ya? Oke ya, lanjut ya. Sekarang bladder ya, kantong kencing ya, kantong kemih. Itu sama ya. Jadi mukosa, muskular cord, adventisia. Transitional epithelial iya, tetapi seperti yang saya jelaskan kemarin itu kan dia penuh berisi urin kan ya, jadi dia harus ada barier yang bagus di situ biar dia nggak merembes. Bariernya itu ada plug dan tight junction kemarin kan ya, di lateralnya itu ini tight junction yang kuat, kemudian plug yang merah itu, jadi dia protein integral ya. Jadi kalau penuh berisi urin dia harus buat plug protein integralnya jadi satu, itu secara molekuler ya. Itu memang tubuh kita punya sistem mekanisme untuk dia membuat struktur biar berfungsi sesuai dengan tujuannya ya. Jadi selama distensi penuh berisi urin, kalau during distensi dia akan menjadi flat nut atau stretch ya. Kalau tidak penuh large round doxib. Lamina propria jaringan ikat muskular cord longitudinal sirkular negara ini otot polos juga. Dia bagian medialnya, bagian middle-nya akan membentuk internal sphincter muscle. Jadi dia otot polos involuntar, kita nggak bisa perintahin dia internal sphincter muscle ini ya. Nah ini epitelnya transisional jaringan ikat, ini otot polos. Jadi dia kalau di bawah mikroskop nanti otot polosnya itu agak lebih besar karena bladder kan relatif lebih besar daripada ureter ya. Agak lebih lebar maksudnya ya, lebih tebal gitu. Nah uretra sama ya, mukosa, muskular cord, adventisia. Nah di uretra ya, yang dekat dengan bladder itu epitelnya masih transisional, tapi nanti dia akan di dekat dengan dunia luar. Uretra itu dia harus tahan terhadap gesekan kan, epitelnya kalau transisional kan nggak bisa dia berfungsi untuk itu, makanya epitelnya jadinya nanti akan menjadi stratified squamous yang dekat sini ya, epitel berlapis pipi ya, yang non keratin di sini. Nah dia perlu lubrikasi banyak, kelenjar liter, kelenjar mukus. Sudah belajar kemarin serus dan mukus ya, jenis yang ada di sini kelenjar mukus yang ada di uretra ya. Kemudian ototnya otot polos ya di daerah uretra ini, tetapi daerah yang di tempat eksternal sphincter muscle itu adalah otot skelet atau otot rangka, sehingga kita bisa perintahkan kontraksi ya, aduh mau nahan kencing belum ketemu toilet, kita bisa perintahkan dia karena dia
volunteer otot skelet itu. Ya, ini ada otot skelet, sisanya adalah otot polos. Apendisia jaringan ikat. Itu female-nya, kalau misalnya male uretra sama strukturnya ya, tapi dia punya 3 area di daerah prostat, namanya prostatika, uretra membranosa, dan di daerah penis itu spongiosum. Nah, lamina propria sama, kelenjar mukus juga banyak sama ya. Uretra cewek lebih pendek daripada uretra cowok, dan uretra cowok ada 2 fungsi. Untuk apa fungsinya yang satu cowok? Ayo merasa cowok. Mengeluarkan urin dan sperma. Ya, cewek kan beda lubangnya kan? Ya, sama itu bedanya. Ini referensinya juga. Demikian adik-adik kuliah kita hari ini.